Ribuan marinir dan rider khusus TNI bergerak ke perbatasan Australia. Militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Rider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Resor Militer atau Korem 161 Wirasakti, dilansir Viva Militer Kamis 15 Juni 2023. Pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan pulau terluar atau Satgas Pamputer. Puluhan pasukan Korps Marinir yang terlibat berasal dari Batalion Infanteri atau Yonif, Marinir 11 Kakatua Raja Perkasa yang berada di bawah kendali Komando Pasmar 3. Sedangkan pasukan TNI Angkatan Darat berasal dari Yonif Rider khusus 744 Satya Yuda Bakti di bawah Komando Brigif 21 Komodo Kodam 9 Udayana. Pasukan Satgas Pamputer ini menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka dikerahkan ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia, yaitu Pulau Batik di Kabupaten Kupang dan Pulau Dada di Kabupaten Rotendao. NTT yang jadi perbatasan dengan Australia, seluruh pasukan marinir dan rider khusus yang dikerahkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar di Marshalling Area Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantabal 7 Kupang. Pasukan TNI Angkatan Darat dikirim ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia untuk mengamankan sejumlah kawasan perbatasan. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa di Markas Lantabal 7 Kupang Sabtu menyatakan pasukan itu berasal dari Satuan Yonif Rider 408 Subrasta. Mereka nanti akan menggantikan Satgas sebelumnya yang sudah bertugas selama 9 bulan mengamankan wilayah perbatasan yang berbatasan dengan Australia. Katanya usai memimpin upacara penerimaan kedatangan ratusan Satgas tersebut di Markas Lantabal 7 Kupang, Jenderal Berbintang 1 itu menjelaskan nantinya satuan dari Yonif Rider 408 Subrasta akan menggantikan satuan Yonif 743 Pradnya Samapta Yuda. Sementara satuan Yonif Pekaris 741 Garuda Nusantara akan menggantikan satuan Yonif 715 Motuliato yang sudah bertugas selama 9 bulan. Ratusan pasukan itu baru tiba di Kupang pada Jumat menggunakan KRI Banjarmasin 592. Mantan Wadanjen Kopassus itu mengharapkan Satgas yang baru bertugas di kawasan perbatasan Indonesia-Australia dapat menjalankan tugasnya dengan terus melanjutkan berbagai program yang sudah dijalankan oleh Satgas sebelumnya. Ia pun menegaskan menjadi Satgas Pamtos Indonesia-Australia adalah tugas mulia karena tidak semua pasukan terpilih untuk menjaga kawasan perbatasan. Jaga kehormatan dilakukan tugas dan kewajiban sebagai TNI serta terus membantu masyarakat di kawasan perbatasan, pesan dan rem kepada ratusan prajurit itu. Selanjutnya pasukan itu akan bertolak ke kawasan perbatasan pada Sabtu sore, sementara pasukan yang lama akan bertolak dari perbatasan pada Kamis. Kabar kali ini dari Australia yang tidak terima lantaran persoalan penyadapannya dibawa ke meja hijau PBB untuk diadili keberanian Indonesia. Ini membuat Australia marah besar pasalnya dengan membawa masalah ini ke PBB. Keburukan-keburukan Australia akan terungkap. Ancaman demi ancaman terus dilontarkan mulai dari boikot hingga perang senjata. Namun Jokowi tetap bersikukuh membawa masalah ini ke PBB. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan Indonesia tak boleh takut terkait dengan ancaman boikot yang dilakukan Australia. Jika mereka bisa boikot, Indonesia juga bisa balik memboikot. Ya iyalah, negeri sebelah memang ada saja ya bos. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini menyatakan boikot merupakan hal yang tak logis dilakukan Australia pasca peristiwa yang dibuatnya sendiri. Hal ini menunjukkan sikap tidak menghargai Australia kepada Indonesia. Harusnya kan jika menghormati tak perlu sampai mengancam boikot. Dia mengusulkan jika memang nantinya boikot itu benar terjadi, Indonesia bisa membalasnya dengan memboikot balik. Pemerintah tidak usah takut karena kita bisa memboikot segala pemasukan dari Australia. Sebelumnya dalam wawancara dengan radio lokal, Menlu Australia menyebutkan bahwa Australia bisa saja memboikot Indonesia jika aduan Indonesia kepada PBB soal penyadapan itu dilaksanakan. Banyak orang Australia yang peduli atas masalah ini, sampai menurut Australia sendiri menerima banyak sekali email dan SMS. Menlu Australia juga sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia dan PBB sudah sepakat